Demikian pun Nyi Rongkot. Nyi Rongkot juga meninggal, Kakang. Sebenarnya mereka mau menangkap saya. Saya mendengar suara Dupangga. Waktu orang-orang itu mengancam ayahanda, Nyi Rongkot menyuruh saya pergi. Nesi, sudahlah. Apa yang terjadi jangan disesalkan lagi. Sebaiknya kalau Raden mau mendirikan Kedari, harus di tempat tersembunyi. Saya yakin orang-orang Kediri akan terus-menerus mengawasi daerah ini. Karena Pahit dilihat dari luar, seperti pedukuhan kecil saja. Memang pasukan Kediri sudah mulai meronda kemari, Paman. Kesannya Prabu Jayakatwang tetap mencurigai saya. Itu pasti. Sebab Jayakatwang ingin mengembalikan Trah Tunggul Amatung menguasai Jawa. Itulah sebab utama perebutan kekuasaan tempo hari terjadi. Pada mulanya Kertanegara sebenarnya ingin mempersatukan Trah Ken Arok dengan Trah Tunggul Amatung. Karena beliau adalah keturunan campur dari dua trah itu. Tapi beliau akan mewariskan tahta kepada Raden. Sebab beliau tidak punya putra lelaki. Dan Raden sendiri adalah keturunan Narasingamurti, cucu Ken Arok dengan Ken Dedes. Wijaya bukan orang bodoh yang langsung menyusun kekuatan begitu lepas dari Kediri. Dia sangat cerdas untuk menunggu kesempatan dengan sabar. Sebagaimana dengan licik, dia bisa pengaruhi Paman Banyakwide yang sebenarnya mitra Ayahanda Prabu untuk minta pengampunan baginya. Dan lebih liciknya lagi, supaya diberi wewenang untuk mengatur sendiri tanah perdikan. Tidak seluruhnya begitu, Raden. Bagaimanapun, apa yang dilakukan Banyakwide alias Arya Wiraraja bisa saja dipengaruhi adiknya Lembu Sora dan putranya sendiri, Ranggalawe, pengikut setia Raden Wijaya. Anggaplah itu benar. Apakah Paman Patih tidak mempercayai pendapatku bahwa Wijaya akan membangun kekuatan cepat atau lambat? Kemungkinan itu ada. Tapi tidak akan kurang dari 10-15 tahun. Dan dalam waktu yang panjang itu, kita sudah mampu untuk memberangusnya rata dengan tanah. Kalau menurut pengakuan beliau, dukuh yang didirikannya masih dalam rangka pengabdiannya kepada Baginda Prabu. Untuk melayani semua adikara Kediri. Terutama keluarga Kedaton ketika berburu di Grogolan. Itu omong kosong, Paman Mantri. Sang Grama Wijaya memang pandai bicara. Bahkan Ayahanda Prabu pun bisa dipengaruhi. Jadi maksud Raden bagaimana? Kami sudah memeriksa seluruh dukuh yang didirikannya. Dan tidak ada apa-apa. Bahkan sawah pun belum dibuka. Hanya beberapa petak ladang untuk menanam ubi dan jagung. Periksa juga desa-desa sekitar Tarik. Saya kira Jasur Wungkal sangat cocok dijadikan pusat perondaan. Kita tidak perlu menyebut adanya dukuh Majapahit. Biarkan semua rakyat Singosari hanya tahu bahwa Wijaya tinggal di hutan Tarik. Sebab akan sangat berbahaya bila mereka tahu Wijaya telah mendirikan sebuah dukuh. Mereka akan beramai-ramai pindah ke sana. Cepat atau lambat, akan terhimpun suatu kekuatan. Anak itu mengingatkan masa kecil saya, tidak punya ibu dan bapak, juga tinggal di tempat yang terpencil. Kelihatannya Panji bisa akrab dengan. Sepertinya dia butuh teman bicara. Sehingga waktu saya diantar Kitan Paruang kemari, kami sudah terlibat pembicaraan dengan akrab.
Kelihatannya dia kurang suka dengan bapaknya. Sebenarnya saya merasa berdosa telah membuat Panji jadi sebatang kara. Tapi perbuatan Kakang Dwi Pangga yang tega-teganya menyiksa istrinya sendiri sampai luka parah, akhirnya menyebabkan kematiannya. Membuat saya tidak bisa mengendalikan amarah. Dan terjadilah pertarungan yang menyebabkan dia jatuh ke jurang. Panji tahu tentang nasib ayahnya? Pada saatnya pasti akan saya beritahu. Maafkan saya, Mesin. Kalau anakmu pun tidak bisa melihat ayah kandungnya sendiri. Kenapa Kakang berkata begitu? Mesin, maafkan saya. Saya lihat mungkin kamu kecewa atas nasib Kakang Dwi Pangga. Kakang, tega Kakang menyakiti hati saya. Dia lelaki yang paling saya benci di atas bumi ini. Maafkan saya, Mesin. Lalu buat apa Kakang mau menutupi aib dengan mengawini saya? Buat apa Kakang? Biarkan saja saya hidup terlunta-lunta bersama bayi yang malang ini. Maafkan saya, Mesin. Saya sering terbawa perasaan benci saya setiap kali saya berbicara masalah Kakang Dwi Pangga. Tempat ini harus tetap dirahasiakan sampai kekuatan kita sudah benar-benar mantap. Penjagaan di semua jalan masuk menuju kota raja yang sedang kita bangun terlarang bagi siapapun yang belum kita kenal. Agak terlalu banyak jalan setapak yang menuju ke tempat itu, Gusti. Kami akan berusaha menjaga semuanya. Tapi yang sangat penting malah, bagaimana menanamkan kesetiaan pada semua desa yang mendukung Gusti. Tapi seperti yang kita ketahui, ada sebuah desa yang dekat dengan Jasun Wungkal. Dan kita tahu bahwa Jasun Wungkal sudah lama dijadikan tempat kekuatan orang-orang Kediri. Sejak mereka menyerang Singasari. Maksud Paman, Desa Lopandak? Ya. Meskipun kita tahu bahwa semua penduduk Lopandak ada di pihak kita. Tapi letaknya sangat membahayakan. Ada sedikit saja hal yang mencurigakan, maka tak ayal orang-orang Kediri akan melibas mereka. Kemudian memaksa untuk menunjukkan tempat kita. Lopanda. Saya kira perkiraan Paman Sora ada benarnya.
kita utamakan perhatian kita di sana. Yang harus dicermati adalah trik sandi mereka, Gusti. Saya dengar Pati Kebo Mundarang dan Raden Adaraja mengerahkan banyak sekali trik sandi. Kita tidak boleh sembrono dalam menangani telik sandi. Ingat, yang harus kita jaga kerahasiaannya adalah kota raja yang sedang kita bangun dan tempat olah kanuragan. Adapun tempat kita sekarang ini, biarkan terbuka untuk mereka. Penduduk kita sudah mulai banyak, Gusti. Bagaimana kita bisa mengawasi kalau telik sandi itu menyusup masuk ke dalam hutan dan menuju ke tempat rahasia itu? Ciptakan sesuatu yang menjadi ciri mati bagi warga Majapahit. Ciptakan bentuk khusus, seperti destar yang dipakai oleh warga Majapahit. Apa malah tidak menimbulkan kecurigaan, Gusti? Kalau warna ataupun destar batik kita itu seragam. Bukan batinnya, tapi bentuknya. Atau apa saja. Atau mungkin keris yang mereka bawa. Itu gagasan yang luar biasa, Gusti. Sungguh-sungguh pemikiran yang sangat cemerlang. Kita bisa tahu dengan cepat bahwa seorang itu bukan warga kita hanya dengan sekali lihat. Masalahnya, apanya yang harus kita bikin sama? Kalau masalah gagasan Gusti Wijaya yang cemerlang, bukan cuma kamu yang tahu, Halayuda. Tapi apanya? Ya, itu tadi. Destar juga bisa? Atau bagaimana kalau seluruh warga mengikat perut dengan angkin dengan ikatan di sebelah kiri? Itu usul yang bagus. Beritahu penduduk, besok, secara kedok tular,